Oke, salam jumpa teman-teman semua. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai pengujian variabel intervening ya. Tapi untuk kali ini, di video kali ini, pengujian variabel interveningnya akan menggunakan software yang bernama Jamovi ya. Kalau di video sebelumnya, itu kan kita menguji variabel intervening ini menggunakan SPSS dibantu dengan tools yang namanya proses makro. Jadi tools proses makro ini kita install, kita download lalu kita install ke SPSS. Nah, lalu kita gunakan tools proses makro ini untuk menguji variabel intervening. Nah, dengan tools proses makro ini kita tidak perlu lagi menggunakan uji sobel ya. Di uji sobel kita tidak perlu lagi kalau menggunakan proses makro ini. Nah, untuk video kali ini, pengujian variabel interveningnya akan menggunakan software Jamovi. Nah, yang menariknya, kita tidak memerlukan lagi uji sobel, karena di software Jamovi ini, pengujian variabel interveningnya langsung juga memunculkan output seperti indirect effect dan juga total effect-nya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan uji sobel ya. Nah, masih sama dengan video sebelumnya, saya masih menggunakan data yang ini ya, data efikasi diri, motivasi belajar dan kesiapan kerja. Jadi di sini variabel independennya itu efikasi diri, variabel dependennya kesiapan kerja, dan variabel interveningnya atau mediatornya itu adalah motivasi belajar. Nah, kita akan menguji variabel intervening ini menggunakan software Jamovi ya. Jadi saya akan skip dulu, lalu kita ke Jamovi ini. Nah, ke Jamovi, lalu saya akan menginput datanya ya. Saya browse, saya akan input datanya, variabel intervening. Ya, ini data intervening. Ya, saya masukkan datanya. Oke, di sini sudah ada data, yaitu kesiapan kerja, motivasi belajar, dan efikasi diri. Nah, lalu kemudian ini saya mau ubah dulu, ini ya, measure type-nya itu ke continuous ya. Oke, measure type-nya saya ubah ke continuous. Oke, terus langkah selanjutnya kita akan mulai melakukan pengujian. Kita ke menu yang di atas ini, kita cari yang method mode ya. Ini menu method mode, mediation moderator, pilih, lalu kemudian mediation. Ini pilih mediation, lalu kemudian kita masukkan semua variabel ini ke kotak sebelah kanan ya. Di situ ada tertera dependent variable, mediator, dan predictor. Nah, dependent variabelnya itu kan adalah kesiapan kerja, lalu motivasi belajarnya itu adalah mediator, efikasi diri itu adalah prediktornya atau variabel independennya. Lalu untuk estimated methodnya kita tetap pakai yang standar. Lalu di additional output saya akan pilih path estimatednya. Lalu ini saya pilih label dan confidence interval. Oke. Nah, ini saya pilih juga percent mediation. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai membaca hasil output ini ya, teman-teman. Lalu, hasil output yang di software Jamovi ini akan saya bandingkan dengan hasil output yang ada di SPSS, teman-teman. Oke, nah ini sudah. Lalu kemudian kita lihat di sini, kita lihat path estimatednya untuk setiap modelnya, yaitu yang pertama
efikasi diri, pengaruh efikasi diri terhadap motivasi belajar atau model A. Kalau di gambar ini kan model A ya, ini model A. Itu kita lihat estimate-nya itu adalah 0,434 ya. Atau ini koefisiennya ya. Koefisiennya itu 0,434. Artinya ini kan positif ya koefisiennya. Artinya pengaruhnya ini positif. Pengaruhnya positif. Lalu Z standarnya, ini Z-nya ini. Nah, ini kalau biasanya kita melakukan pengujian pengaruh atau regresi, itu kan Z ini kita kenal dengan uji T ya. Tapi kalau di Jamov ini dia menggunakan Z. Nah, lalu ada p-value-nya, ada lower dan upper. Nah, ada standar error-nya. Kita lihat di estimate-nya itu kan 0,434 positif pengaruhnya, Z-nya 7,40, p-value-nya lebih kecil dari 0,01 ya. Itu berarti signifikan teman-temannya. Ini kan p-value-nya malah lebih kecil juga dari 0,05, artinya signifikan teman-teman. Signifikan berarti efikasi diri berpengaruh terhadap motivasi belajar. Lalu model B-nya itu motivasi belajar sebagai variabel intervening ini berpengaruh terhadap kesiapan belajar. Kita lihat estimasinya itu 0,226, artinya positif pengaruhnya. Lalu Z-nya, nilai Z-nya itu 2,38, p-value-nya 0,017 lebih kecil dari 0,05, artinya motivasi belajar ini berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Lalu efikasi diri, kita lihat efikasi diri sebagai variabel independen itu berpengaruh terhadap kesiapan kerja sebagai variabel dependen. Itu estimasinya itu 0,317, artinya positif pengaruhnya. Lalu Z-nya, nilai Z-nya 4,20, p-value-nya lebih kecil dari 0,01, artinya juga lebih kecil dari 0,05, berarti efikasi diri ini berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Lalu kita lihat ini direct effect-nya. Direct effect ini kan sama dengan ini teman-teman. Ini kalau di path estimate itu yang ini, efikasi diri ke kesiapan kerja ini adalah direct effect-nya. Atau kalau di model itu yang ini C, ini direct effect-nya. Direct effect-nya. Sedangkan indirect effect-nya itu adalah ini, A dan B ini. A dan B ini adalah dari model A menuju ke model B itu adalah indirect effect. Sedangkan keseluruhannya ini disebut dengan total effect-nya. Nah, ini kita lihat direct effect-nya itu berpengaruh juga ya. Berpengaruh. Indirect effect-nya itu estimasinya 0,09, lalu nilai Z-nya 2,26, p-value-nya 0,02, lebih kecil dari 0,05, artinya di indirect effect-nya juga berpengaruh. Artinya variabel mediasinya ini artinya motivasi belajar itu memediasi ya. Motivasi belajar sebagai variabel intervening ini atau variabel mediator ini, mediasi ini, itu memediasi pengaruh dari ini, pengaruh dari efikasi diri terhadap kesiapan kerja. Nah, tetapi kan kita tahu bahwa di direct effect-nya itu kan efikasi dirinya kan berpengaruh juga terhadap kesiapan kerja. Nah, itu berarti motivasi belajar ini memang dia memediasi pengaruh efikasi diri terhadap kesiapan kerja, tapi mediasinya ini sifatnya itu parsial ya. Sifatnya parsial, karena tanpa motivasi belajar ini pun efikasi diri ini berpengaruh terhadap kesiapan kerja secara langsung teman-teman, tanpa harus ada motivasi belajar. Nah itu teman-teman. Lalu total effect-nya ini, total effect-nya itu estimasinya 0,4156, Z-nya 6,44, p-value-nya 0,01. Nah lalu kita lihat presentasi mediation-nya itu, indirect effect-nya ini kan presentasinya itu 23,6, sedangkan direct effect-nya 76,4. Artinya memang pengaruhnya itu mediasinya itu pengaruhnya itu parsial ya. Karena kita lihat direct effect-nya ini lebih banyak persentasenya gitu. Lebih besar persentasenya dibanding direct effect-nya. Sehingga efek mediasinya itu hanya parsial ya, tidak full gitu. Nah, itu teman-teman. Lalu kita akan coba bandingkan hasil ini dengan hasil di SPSS
kalau kita menggunakan proses Hayes ya. Jadi ini datanya sama. Saya regresikan, saya pakai proses ini. Proses by Andrew F. Hayes. Nah, ini sudah ada, sudah saya oke kan. Nah, kita tunggu beberapa saat, dia masih loading. Nah, ini sudah ada hasilnya teman-teman. Kita lihat outcome yang pertama itu efikasi diri ke motivasi belajar. Itu sama dengan ini teman-teman, model A ini ya. Ini efikasi diri terhadap motivasi belajar. Nah, ini kan kita lihat kalau di Jamovi estimasinya atau koefisiennya itu 0,434. Kalau di SPSS menggunakan proses makro itu nilainya 4,34 ya. 4,34. 4,34 di sini 0,43 di sini 0,43 sama teman-teman, sama koefisien sama. Lalu kita lihat Z ini sama dengan nilai T ya kalau tidak salah. Itu Z-nya itu 7,40. Kita lihat di sini nilai T-nya itu 7,34 ya. 7,34 ya, sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda, tapi tidak perbedaannya tidak besar ya. Di sini 7,34, di sini 7,40 ya. Tidak jauh berbeda. Lalu kita lihat nilai p-value-nya itu kan kalau di Jamovi itu lebih kecil dari 0,01. Artinya p-value-nya di bawah dari 0,01 ya. P-value-nya. Nah, sedangkan di SPSS p-value-nya itu 0,00. Ya, artinya sama lah ya. Karena ini kan lebih kecil dari 0,01, jadi bisa kita pastikan bahwa ini juga 0,000 ya sebenarnya. Nah, lalu kita lihat lower uppernya itu 0,314. Lowernya itu 0,3192. Kalau di sini lowernya 0,3172 ya, beda sedikit ya. Uppernya itu 0,549, di sini 0,551 ya, berbeda sedikit lah ya. Nah, jadi itu untuk outcome yang pertama. Sekarang outcome yang kedua itu yang ini teman-teman. Outcome kedua itu yang ini ya, yang dua di bawah ini teman-teman. Kita lihat dulu yang motivasi belajar ke kesiapan kerja. Itu kan estimate-nya atau koefisiennya itu kan 0,226. Kita bandingkan dengan yang di sini itu 0,226, sama ya. Yang motivasi belajar ke kesiapan kerja itu kan koefisiennya 0,226, sama teman-teman, sama. Lalu kita langsung saja ke nilai Z ini ya. Nah, Z atau T ini ya, itu di sini kan 2,38. Nah, kalau di sini kita lihat 2, di sini kita lihat di sini 2,38 ya. Di sini 2,38, sedangkan di sini 2,348 ya. Jadi sedikit berbeda di sini ya, sedikit berbeda. P-value-nya di sini 0,204, di sini p-value-nya itu 0,017, berbeda ya teman-teman, berbeda. Ya, berbeda di sini berbeda. Oke, nah ya, ini berbeda ya. Sini 0,204, sedangkan di sini 0,017 ya, berbeda. Lalu kita lihat efikasi diri terhadap kesiapan kerja itu estimasinya atau korelasinya koefisiennya itu 0,317. Kalau kita lihat di sini 0,317 sama teman-teman ya. Lalu kita lihat nilai Z-nya itu 4,20, sedangkan di sini nilainya 4,15 ya, sedikit berbeda. Lalu p-value-nya 0,01, di sini 0,001 ya, sama lah ya, tidak jauh berbeda. Lalu kita ke direct effect ini yang ini sama. Kita lihat ke indirect effect-nya.
indirect effect-nya itu estimasinya kan 0,0982. Nah, kita lihat di sini untuk indirect effect-nya itu 0,0982, sama teman-teman ya. Sama ya. Nih, kita lihat sama 0,0982. Di sini juga 0,0982, sama teman-teman. Nah, lalu kita lihat untuk indirect effect yang di SPSS itu dia hanya memperlihatkan ini bootstrapping dari upper sama lower sama uppernya ya, yang ini. Jadi kalau di Jamovi direct effect-nya dia mengeluarkan juga nilai Z sama P value-nya. Sedangkan di SPSS dia tidak memunculkan itu ya, nilai P value sama nilai Z atau nilai T-nya. Dia cuma mengeluarkan nilai bootstrapping untuk lower sama uppernya. Nah, ini kalau lower sama uppernya ini kan lowernya itu 0,0129. Nah, kalau di sini kita lihat 0,0132, ya, beda sedikit ya. Lalu untuk uppernya itu kan 0,183 ya kalau di sini. Kalau di sini itu 0,0192, berbeda teman-teman. Nah, tapi untuk efeknya koefisiennya sama 0,982. Cuma di SPSS dia tidak mengeluarkan nilai Z atau T dan nilai P value-nya. Sedangkan di Jamovi dia mengeluarkan nilai Z atau T dan P value-nya. Ini nilai Z-nya adalah 2,26, P value-nya 0,024, sehingga ada efek mediasinya walaupun parsial ya. Nah, oke, jadi teman-teman saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.